Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramai Safar dari Teknik Informatika Universitas Nusa Putra, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membagikan sebuah materi yang saya ambil dari sesi ke-6, yaitu paragraf alinea. Yang pertama ada definisi. Paragraf atau alinea merupakan sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Paragraf juga disebut sebagai karangan singkat, karena dalam bentuk inilah penulis menuangkan ide atau pikirannya sehingga membentuk suatu topik atau tema pembicaraan. Dalam satu paragraf terdapat beberapa bentuk kalimat. Kalimat-kalimat itu ialah kalimat pengenal, kalimat utama atau kalimat topik, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Kalimat-kalimat ini terangkai menjadi satu kesatuan yang dapat membentuk suatu gagasan. Paragraf karya tulis dapat diartikan sebagai rangkaian kalimat-kalimat dalam karya tulis ilmiah yang saling memiliki hubungan dan menjelaskan satu buah gagasan atau pokok pikiran untuk mendukung pokok pikiran yang lebih luas dalam karangan atau karya tulis ilmiah. Alinea, alinea dapat dua, yaitu alinea deduktif dan alinea induktif. Alinea deduktif ialah alinea yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kemudian kalimat-kalimat penjelas dengan kata lain, alinea deduktif merupakan alinea dengan urutan umum hingga khusus. Selanjutnya alinea induktif. Alinea induktif ialah alinea yang menyajikan penjelasan terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Kalimat utama paragraf induktif terletak di akhir paragraf. Dengan kata lain, alinea induktif merupakan alinea dengan urutan khusus hingga umum. Ciri paragraf yang baik. Ciri paragraf yang baik adalah yang pertama, kesatuan atau kohesi, yaitu seluruh kalimat yang ada dalam suatu paragraf hanya membicarakan satu ide pokok, satu topik, atau satu masalah yang diwujudkan dalam kalimat utama. Yang kedua, kepaduan atau koherensi, yaitu antar kalimat terdapat keterpaduan dan logis. Penggunaan repetisi, kata ganti, serta frasa penghubung dapat melengkapi keterpaduan antar kalimat. Untuk membangun kepaduan kalimat-kalimat dalam paragraf, penulis dapat menggunakan kata kunci dan sinonim, pronomina, kata transisi, dan struktur yang paralel. Yang ketiga ada kelengkapan, yaitu sebuah paragraf yang dapat dikatakan paragraf yang baik jika terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap di dalamnya. Kalimat penjelas berfungsi untuk menunjang kejelasan gagasan utama yang terdapat dalam kalimat utama. Ciri-ciri kalimat penjelas yaitu berisi keterangan berupa klasifikasi, spesifikasi, penjelasan, contoh, dan lain-lain. Yang terakhir, yang keempat, variasi, yaitu struktur kalimat, bentuk kata, maupun pilihan kata atau diksi yang digunakan untuk menghindari kebosanan pembaca. Fungsi suatu paragraf. Paragraf dalam suatu tulisan atau karangan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, paragraf berfungsi untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Jika ganti paragraf, berarti ganti juga pokok pikirannya. Yang ketiga, paragraf memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis serta memudahkan pemahaman bagi pembaca. Yang keempat, paragraf memudahkan pengembangan topik sebuah karangan ke dalam suatu unit pemikiran yang lebih kecil. Yang kelima, paragraf memudahkan pengendalian variabel, terlebih pada suatu karangan yang mempunyai beberapa variabel. Selanjutnya ada struktur dan syarat suatu paragraf. Kalimat pertama adalah sebuah paragraf ditandai dengan adanya bagian mencolok ke dalam sebanyak 5 ketukan spasi untuk jenis karangan surat dan 8 ketukan untuk jenis karangan ilmiah seperti makalah, skripsi, jurnal, tesis, dan disertasi. Yang kedua, paragraf yang baik adalah paragraf yang berisikan kalimat efektif. Satu paragraf tidak lebih dari 7 kalimat dan tiap kalimat tidak lebih dari 8 kata. Hal ini untuk menghindari pemborosan kata dan ketidakefektifan kalimat. Paragraf yang baik adalah paragraf yang memenuhi syarat-syarat berikut. Setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat, topik, atau kalimat utama dan selebihnya merupakan kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan, menerangkan gagasan utama yang ada dalam kalimat.
Pada paragraf terdapat kalimat topik atau kalimat utama yang memuat pokok pikiran atau gagasan utama di dalamnya. Gagasan utama adalah suatu hal yang dibahas atau diungkapkan oleh penulis dalam teks. Dalam suatu paragraf terdiri dari suatu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisikan spesifikasi dan detail yang memperjelas gagasan utama. Selanjutnya, contoh paragraf. Perhatikan paragraf di bawah ini. Metode ilmiah itu dikendalikan oleh garis-garis pemikiran yang konseptual dan prosedural. Pemikiran konseptual itu merupakan gagasan-gagasan orisinal. Sementara itu, pemikiran prosedural dimulai dengan observasi dan percobaan dan berakhir dengan pernyataan-pernyataan umum. Kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Metode ilmiah itu dikendalikan oleh garis-garis pemikiran yang konseptual dan prosedural. Kalimat penjelasnya yaitu kalimat kedua, pemikiran konseptual itu berupa gagasan-gagasan orisinal. Dan selanjutnya ada kalimat yang ketiga yaitu sementara itu pemikiran prosedural dimulai dengan observasi dan percobaan dan berakhir dengan pernyataan-pernyataan umum. Selanjutnya kesatuan yaitu yang tadi kalimat 1, 2, dan 3 berbicara tentang metode ilmiah. Kepaduan. Kalimat penjelas. Kalimat kedua mengandung penanda kohesi berupa pengolahan kata, pemikiran konseptual yang menghubungkan dengan kalimat yang pertama. Pada kalimat kedua terdapat penanda kohesi berupa konjungsi sementara itu dan pengulangan kata pemikiran prosedural yang mengaitkannya dengan kalimat satu sebagai kalimat utama. Baik, hanya itu saja yang saya dapat sampaikan terkait materi paragraf kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau salah kata dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.